Pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Masliana Watirasa di pembelajaran online. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama kita mengenai produksi massal. Jadi, ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan yang namanya definisi produksi massal. Terus kalian harus mampu menjelaskan apa sih tujuan dari produksi massal, harus mampu mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari produksi massal, serta mampu mengembangkan si produksi massal itu sendiri. Gitu dia. Oke, langsung saja. Produksi massal itu adalah pembuatan barang dalam jumlah yang sangat banyak dan biasanya menggunakan mesin, baik menciptakan barang yang sudah lama atau barang baru yang sudah diinovasi. Gitu dia. Ini adalah paham yang dilakukan oleh si Henry Ford dalam perusahaan dia atau kegiatan operasional perusahaan dia yang bergerak di bidang penciptaan mobil, dan penciptaan mobil itu namanya mobil Ford. Nah, jadi si Henry ini pada saat itu dia ingin menciptakan barang banyak atau barang secara besar-besaran dengan menggaji karyawannya yang tinggi, tetapi karyawannya itu tidak bekerja secara penuh. Jadi katanya si Henry membuat pekerjanya itu menjadi beberapa shift. Jadi dia nggak bekerja dari pagi sampai sore, tapi mereka terdiri dari beberapa shift seperti itu. Ternyata hasil akhir dari kebijakan si Henry tadi itu memberikan dampak yang positif buat perusahaannya. Jadi dampaknya itu adalah mereka itu bisa menciptakan barang yang banyak banget, tapi harganya itu jadi murah. Kalau misalkan harga barang itu murah, berarti banyak yang beli kan, makanya mobil Ford tadi itu laku keras di pasaran gitu dia. Jadi karena melihat keberhasilan si Henry ini ketika terjadi perang dunia pertama, Amerika Serikat itu kan perekonomiannya hancur banget ya. Maka Amerika Serikat melakukan atau menerapkan kebijakan ini juga di negaranya. Ternyata lagi Amerika Serikat berhasil membangkitkan perekonomiannya dengan sistem ini. Dan sejak saat itu banyak negara yang mulai mengadopsi sistem produksi seperti ini gitu dia. Jadi berkembang biaklah atau menyebarlah paham Fordins tadi gitu dia. Dan Indonesia juga melakukannya gitu dia. Dan apa sih tujuan dari produksi massal? Jadi tujuan dari produksi massal itu yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Iya dong, kalau misalkan tidak dilakukan produksi, maka kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Sementara kebutuhan itu sifatnya urgent. Paham nggak artinya urgent? Jadi urgent itu artinya kalau tidak kamu penuhi akan terganggu kelangsungan hidup kamu gitu dia. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita tadi nggak terpenuhi, maka terganggulah kelangsungan hidup kita. Dan kalian perlu tahu kalau perkembangan atau pertambahan manusia dari tahun ke tahun itu sangat pesat. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia contohnya. Tahun ini diciptakan barang A10 triliun, 20 tahun lagi diciptakan barang yang sama 20 triliun, apa cukup memenuhi kebutuhan? Enggak, maka perlu dilakukan yang namanya produksi massal gitu dia. Selain itu, tujuan produksi massal itu untuk mencari keuntungan atau laba. Perlu nggak ini dijelaskan? Perlu. Kalau perlu, Ibu cuma mau bilang, hey guys, di mana-mana yang namanya pengusaha itu mendirikan usaha, membangun usaha dari nol, tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan. Jadi terlalu naif kalau misalkan seorang pengusaha nggak mencari yang namanya si keuntungan tadi ya kan. Jadi salah satu tujuan produksi massal itu adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya. Itu dia. Yang ketiga itu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Kok bisa? Iya, karena kalau misalkan produksi massal ini berhasil, maka perusahaan itu kan nggak mungkin tutup karena barangnya laku. Kalau barangnya laku, ngapain dia tutup? Ngapain dia mem-PHK? Malah dia akan merekrut gitu. Jadi langgenglah si perusahaan itu gitu dia. Yang keempat itu meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Jelas sih ya. Karena produksi massal tadi katanya menggunakan mesin. Mesin itu biasanya lebih menghasilkan mutu.
dan mesin itu menciptakan barang itu cepat gitu deh. Jadi produksinya itu nanti jumlahnya bakalan banyak. Yang kelima itu meningkatkan kemakmuran. Nah, kemakmuran ini bisa kita buat ke dalam ruang lingkup yang kecil, bisa juga kita buat dalam ruang lingkup yang besar ya. Yang kecil contohnya pekerja. Pekerja itu akan makmur. Kenapa? Karena barang yang mereka hasilkan itu laku. Berarti banyak keuntungan perusahaan. Kalau keuntungan perusahaan banyak, berarti perusahaan bisa gaji tinggi. Maka kalau gaji tinggi, makmurlah dia. Gitu dia. Terus secara luasnya gimana? Tadi kan secara sempit tuh yang karyawan. Kok secara luasnya itu nasional Indonesia. Jadi Indonesia bisa dikatakan makmur kalau misalkan produksi massal ini berjalan dengan baik. Kok bisa ya, Bu? Karena gini dia. Kalau misalkan karyawan tadi gajinya tinggi, produksi mereka laku terus, maka mereka ingin memproduksi terus nggak? Iya. Maka mereka kekurangan tenaga kerja kan? Maka mereka akan membuat yang namanya lowongan kerjaan. Nah, kalau mereka membuat yang namanya lowongan pekerjaan, maka pengangguran banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau pengangguran sedikit, yang miskin banyak atau sedikit? Sedikit. Maka terjadi nggak peningkatan kemakmuran? Yaps, benar. Jadi, ending dari atau salah satu tujuan paling mulia dari adanya produksi massal adalah meningkatkan kemakmuran Indonesia. Kemakmuran masyarakat Indonesia, gitu dia. Yang keenam, mengganti barang-barang yang rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Jelas, kalau misalkan diciptakan barang ada batasnya, tiba-tiba ada bencana alam, gimana tuh? Maka perlu dilakukan produksi massal supaya terpenuhi kebutuhan kita tadi, gitu ya. Yang ketujuh, memperluas lapangan usaha. Nah, memperluas lapangan usaha ini coba hubungkan tadi ke kemakmuran yang Ibu jelaskan. Iya kan? Karena barangnya laku, perusahaan itu membuat lowongan pekerjaan, maka terseraplah yang namanya lapangan usaha gitu dia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kayaknya lebih banyak keuntungannya. Iya, benar. Jadi kita bahas keuntungan produksi massal ya. Jadi keuntungan produksi massal itu adalah yang pertama, terjadi yang namanya akurasi dan otomatisasi tinggi. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika terjadi produksi massal itu dilakukan yang namanya spesialisasi. Spesialisasi itu adalah mengkhususkan orang sesuai bidangnya masing-masing. Contohnya, anak perkantoran atau anak akuntansi diletakkanlah di kantor. Jangan diletakkan dia di bagian bongkar-bongkar mesin. Itu bukan spesialisasi namanya, tapi udah lari jalur. Nah, jadi dengan adanya spesialisasi tadi, anak akuntansi di kantor, anak administrasi di bagian administrasi, anak mesin di bagian mesin, gitu dia. Maka terjadilah yang namanya kekuatan dalam menciptakan barang. Karena mereka ahli di bidangnya, maka mereka akan menciptakan akurasi dan otomatisasi yang tinggi. Itulah maksud dari keuntungan produksi massal yang pertama itu. Yang kedua, katanya kurang biaya tenaga kerja. Benar, karena ingat, produksi massal itu sangat tergantung sama yang namanya mesin. Jadi, tenaga kerja itu agak kurang gitu dia biayanya. Bukan berarti nggak digunakan tetap, cuman agak berkurang gitu dia. Yang ketiga, itu produksinya cepat. Benar, ingat definisi dari teknologi. Teknologi kan salah satunya mesin. Teknologi itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang tujuannya untuk mempercepat kegiatan manusia. Makanya tingkat produksi akan cepat karena ada mesin tadi. Yang terakhir sedikit pengeluaran per unit. Benar ya kan? Karena udah ada bantuan mesin. Tapi di mana-mana kalau ada namanya kekurangan, kalau ada namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan si produksi massal ini juga ada 4. Yang pertama, SD atau sumber daya yang terbuang. Contohnya itu tadi manusia tadi kan. Yang kedua, tidak ada jaminan. Maksudnya Bu, jadi diproduksi barang itu banyak-banyak, itu nggak bisa kita jamin bakalan laku semua gitu dia. Makanya sebelum perusahaan itu menciptakan barang secara banyak atau secara besar-besaran, dilakukan survei terlebih dahulu di pasar. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diminati sama masyarakat supaya nanti yang kita ciptakan itu nggak mubazir, dalam arti expired gitu dia. Jadi
kurang bisa kita jamin barang kita itu laku. Itulah kekurangannya. Yang ketiga, lebih banyak biaya untuk bahan. Benar, karena kita menciptakan barang banyak kan, berarti bahannya banyak. Yang keempat, kurang beragam. Benar. Misalkan nih, produksi masker secara massal, maka semua masker gitu ya kan jadi kurang beragam. Nah, itulah dia. Terus, kita masuk ke poin B, itu mengenai produk alat perkantoran. Jadi, alat perkantoran itu perlu dikembangkan seiring bertambahnya pengetahuan kita di bidang teknologi. Jadi tujuan dari pengembangan produk ini adalah menciptakan produk yang dapat diterima oleh konsumen sehingga laba perusahaan meningkat. Atau ibu buat bahasa simpelnya, menciptakan barang yang laku sehingga perusahaan laba. Nah, itu bahasa simpelnya. Jadi, ingat, pengusaha itu, buka usaha itu kan untuk memperoleh yang namanya benefit atau keuntungan. Jadi gimana sih cara mereka memperoleh keuntungan? Dengan cara barang mereka laku. Jadi gimana sih cara-cara yang harus dilakukan supaya barang mereka laku? Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya pengembangan. Jadi, ketika kita melakukan pengembangan produk, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kualitas. Biasanya, semakin berkualitas suatu barang, itu barangnya semakin laku. Benar nggak? Iya, jadi ketika kita mengembangkan produk, perhatikanlah kualitasnya. Jangan mau kalah dengan pesaing, gitu dia. Yang kedua, biaya produk. Kalau bisa, biaya produksi kita tadi, bahan bakunya itu murah. Sehingga kita bisa menjual nanti murah kan hasilnya. Jadi, laku dia, gitu dia. Terus perhatikan juga waktu pengembangannya. Jadi, waktu pengembangan itu nggak boleh asal-asal, ada waktunya. Kapan waktu yang tepat kita akan mengembangkannya, gitu dia. Selain itu, kita harus melihat biaya pengembangan. Usahakan apa yang kita kembangkan itu tepat sasaran. Misalkan yang perlu dikembangkan A, jangan biayanya itu larikan ke B, jadi perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah kapasitas pengembangan. Jadi perlu kita lihat sebesar apa harus kita kembangkan gitu dia. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ketika kita yang melakukan namanya pengembangan produk. Sampai sini materi kita hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik. Dan ketika nanti kalian ingin jadi pengusaha, amin. Suatu saat kalian jadi pengusaha, amin. Kalian bisa menerapkan ini supaya produk kalian itu, supaya kelangsungan hidup perusahaan kalian itu terjamin. Dan kalian juga akan mendapatkan pahala yang besar karena kalian membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kemakmurannya. Seperti itu dia. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa supaya yang kita pelajari berkenan. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga kita semua tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah pandemi. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan tetap salam cerdas.